Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas secara khusus mengenai asas-asas pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu. Dua materi ini akan kita bahas secara tuntas. Asas-asas pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 biasa kita sebut dengan singkatan Luber-Jurdil. Luber-Jurdil sendiri merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas langsung menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan pemilu berarti rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa adanya perantara dan sesuai dengan keinginannya sendiri dan kehendak hati nurani. Ini berarti teman-teman bahwa untuk memberikan hak suara tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan tidak boleh dipaksa oleh siapapun atau pihak manapun untuk seseorang memilih atau tidak memilih kepada pilihan tertentu. Selanjutnya asas umum. Ini berarti negara memberikan jaminan kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Pemilu dilakukan tanpa adanya diskriminasi atau hal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, dan golongan. Berikutnya asas bebas. Asas bebas berarti bahwa setiap warga negara bebas menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan kehendak hati nurani dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan siapapun. Kebebasan ini dijamin oleh undang-undang. Kemudian asas rahasia. Ini berarti bahwa pemilih dalam memberikan suaranya akan mendapatkan jaminan dan dijaga kerahasiaannya atau tidak akan diketahui oleh pihak manapun atau siapapun. Jadi teman-teman, berkaitan dengan asas rahasia inilah maka ada ketentuan bahwa tidak boleh mempertanyakan pilihan seseorang dalam pemilu. Kemudian kita bahas mengenai asas jujur, yang berarti bahwa setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersikap dan berbuat jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, asas terakhir adalah adil, yang berarti bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Teman-teman, jika tadi kita telah membahas mengenai asas-asas penyelenggaraan pemilu, kali ini kita akan membahas mengenai lembaga penyelenggara pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai kesatuan fungsi. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Kemudian Badan Pengawas Pemilu juga bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dengan demikian, jika Komisi Pemilihan Umum dan lembaga di bawahnya atau Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dan lembaga di bawahnya melakukan pelanggaran kode etik, maka dua lembaga ini akan diperiksa dan diadili serta dijatuhi sanksi atau diputuskan atas perbuatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Kemudian kita bahas mengenai prinsip penyelenggara pemilu.
Adapun prinsip penyelenggara pemilu menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Nah teman-teman, sekarang mari kita kupas tuntas mengenai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU dan jajaran di bawahnya terdiri dari KPU 7 orang, KPU Provinsi 5 atau 7 orang, KPU Kabupaten Kota 3 atau 5 orang. Kemudian PPK 3 orang, PPS 3 orang, PPLN 3-7 orang, KPPS 7 orang, KPPSLN 3-7 orang. PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota. Kemudian mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dapat teman-teman pelajari pada pasal 15 sampai dengan 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian tugas KPU, A. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Kemudian B. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Kemudian C. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. D. Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. E. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi. F. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. G. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu. H. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih, serta membuat berita acaranya. I. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu. J. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. K. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dan I. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita bahas mengenai wewenang KPU. A. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. B. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. C. Menetapkan peserta pemilu. D. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. E. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya. F. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. G. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan. H. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPLN. I. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota, dan anggota PPLN. J. Menjatuhkan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN,
dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. K. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu. Dan I. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut teman-teman, kita bahas mengenai kewajiban KPU. A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu. B. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara. C. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. D. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip, dokumen, serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia. F. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu. H. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU. I. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 hari setelah pengucapan sumpah atau janji pejabat. J. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu. K. Menyediakan data hasil pemilu secara nasional. L. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. M. Melaksanakan putusan DKPP. N. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next, Bawaslu. Bawaslu terdiri dari 5 orang, Bawaslu Provinsi 5 atau 7 orang, Bawaslu Kabupaten Kota 3 atau 5 orang, Panwaslu Kecamatan 3 orang, Panwaslu Kelurahan Desa 1 orang, Panwaslu Luar Negeri 3 orang, Pengawas TPS 1 orang. Selanjutnya, tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu dan jajaran dapat dipelajari pada pasal 97 sampai 116 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke teman-teman, terakhir kita bahas mengenai DKPP. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. DKPP berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 orang ex officio dari unsur KPU, 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu, dan 5 orang tokoh masyarakat. Tugas DKPP adalah menerima aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Wewenang DKPP adalah memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Kemudian memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik dan memutus pelanggaran kode etik. Terakhir, adapun kewajiban DKPP adalah menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi. Kemudian menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu. Kemudian bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi. Dan terakhir, menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Demikian pembahasan kita teman-teman. Semoga bermanfaat dan silakan subscribe, share, dan komen. Matur nuwun.